Tidak ada yang lebih pedih bagi seorang istri, selain mengetahui bahwa suaminya, yang selama ini ia percaya, ternyata menikah lagi dengan wanita lain di negeri jauh. Bayangkan bertahun-tahun kau menunggu, bertahan, berjuang membesarkan anak seorang diri, namun balasan yang kau terima justru sebuah pengkhianatan. Inilah kisah nyata yang penuh air mata, tentang seorang istri di tanah air yang harus menghadapi kenyataan pahit. Suaminya menikah dengan wanita Taiwan. Siapkah kalian mendengar cerita yang akan mengaduk emosi ini? Jangan lewatkan satupun bagian, karena setiap paragraf menyimpan luka, cinta, dan keputusan sulit yang bisa merubah segalanya. Rina berdiri di depan rumah kayu sederhana miliknya, menatap langit senja yang perlahan meredup. Angin sore membawa aroma sawah yang basah, tapi hatinya terasa kering kerontang. Sudah hampir 3 tahun Arif, suaminya, bekerja di Taiwan sebagai tenaga kerja migran. Awalnya, semua terasa baik-baik saja. Telepon seminggu sekali, video call di hari Minggu, dan kiriman uang yang cukup untuk biaya sekolah 2 anak mereka membuat Rina masih merasa dekat dengan suaminya. Ia percaya, kesabaran adalah kunci, dan pengorbanan Arif di negeri orang akan terbayar dengan kehidupan yang lebih baik. Namun, belakangan ini, kabar dari Arif semakin jarang. Pesan yang dikirim Rina hanya dibaca tanpa balasan. Panggilan sering berujung nada sibuk, dan setiap alasan Arif selalu terdengar sama, kerja lembur, capek, nanti kita ngobrol ya. Rina berusaha memaklumi, meski dalam hatinya tumbuh keresahan yang tak bisa ia redam. Suatu malam, saat Rina sedang mencuci piring di dapur, telepon genggamnya berdering. Nomor asing muncul di layar, membuatnya sempat ragu untuk menjawab. Namun, rasa penasaran mengalahkan segalanya. "Halo, ini Mbak Rina ya? Istri Mas Arif?" Suara seorang wanita terdengar dari seberang, agak bergetar seolah ragu menyampaikan sesuatu. Rina langsung tertegun. Jarang ada orang asing yang menanyakan dirinya dengan cara seperti itu. "Iya, betul, saya Rina. Ada apa ya, Mbak?" tanyanya hati-hati. Suara di seberang telepon itu melanjutkan, "Maaf kalau saya lancang, tapi saya pikir Mbak harus tahu. Suami Mbak di sini, di Taiwan, dia sudah tinggal bersama wanita lain. Bahkan katanya mereka sudah menikah siri." Kata-kata itu menghantam dada Rina seperti petir di siang bolong. Tangannya gemetar, piring di genggamannya jatuh beradu dengan lantai, pecah berkeping-keping, sama seperti perasaannya saat itu. Air mata Rina langsung tumpah tanpa bisa ditahan. Ia tak percaya begitu saja. Tapi hatinya seperti diremas mendengar kabar itu. Malam itu, ia duduk termenung di ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding yang menampilkan wajah Arif tersenyum bahagia di sampingnya. "Mas, tega sekali kamu," gumamnya pelan. Anak sulungnya, yang baru berusia 10 tahun, mendekat sambil bertanya polos, "Ibu, kenapa nangis?" Rina buru-buru menyeka air matanya dan tersenyum palsu. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma kangen sama ayah." Tapi begitu anak-anak masuk kamar, tangis Rina pecah kembali. Ia merasa dikhianati, setelah bertahun-tahun menunggu dengan setia. Namun di sisi lain, ada rasa tidak percaya. Mungkinkah Arif yang dulu penuh janji kesetiaan tega melakukan hal itu? Hati kecilnya berteriak menolak. Tapi kata-kata dari telepon tadi terus terngiang di telinganya, seolah menusuk hatinya tanpa ampun. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri menghubungi Arif. Ia menunggu hingga malam, ketika kemungkinan suaminya sedang tidak bekerja. Setelah beberapa kali panggilan tak dijawab, akhirnya suara Arif terdengar di seberang. "Halo, Rina, ada apa?" ucapnya datar, tanpa kehangatan seperti dulu. Rina menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. "Mas, aku dapat kabar kalau kamu di sana sudah menikah dengan wanita Taiwan. Apa itu benar?" Hening beberapa detik, lalu suara Arif terdengar gugup. "Siapa yang bilang? Jangan percaya gosip, Rin. Orang-orang suka iri." Rina menahan tangisnya. "Aku butuh jawaban jujur, Mas. Jangan main-main dengan perasaan aku dan anak-anak." Suara Arif semakin rendah, hampir seperti bisikan. "Rin, aku memang dekat dengan seorang wanita di sini. Dia baik, banyak membantu. Aku hilaf." Kalimat itu cukup membuat dunia Rina runtuh. Tubuhnya lunglai, air matanya jatuh deras. Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi mimpi buruk bagi Rina.
Ia tetap berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, memasak untuk anak-anak, mengantar mereka sekolah, bahkan tetap tersenyum di hadapan tetangga agar tak ada yang curiga. Namun, di balik senyum itu, hatinya remuk. Malam-malamnya penuh doa dan tangis, memohon agar suaminya sadar dan kembali pada keluarga. Tetapi kenyataan semakin kejam. Beberapa minggu kemudian, foto Arif bersama wanita Taiwan itu beredar di media sosial, dibagikan oleh kenalan sesama TKI. Mereka terlihat mesra, berpegangan tangan, bahkan mengenakan pakaian serasi di sebuah pesta. Rina hanya bisa menatap layar ponselnya dengan tubuh gemetar. Rasanya ia ingin berteriak sekeras mungkin, tapi suara itu hanya tertahan di tenggorokannya. Ya Allah, apa salahku? Aku menjaga rumah, membesarkan anak, menunggu dengan setia, tapi balasan yang kudapat justru ini. Batinnya hancur. Kabar perselingkuhan Arif akhirnya sampai juga ke telinga keluarga besar Rina. Awalnya, Rina mencoba menutup-nutupi demi menjaga nama baik, namun gosip sudah terlanjur menyebar di kampung. Tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali ia lewat, beberapa bahkan berani menanyakan secara langsung. "Rin, katanya suamimu sudah nikah sama orang Taiwan? Benarkah itu?" tanya seorang ibu-ibu dengan nada penuh kepo. Rina hanya bisa tersenyum kaku, meski hatinya perih. Ia merasa terpojok, seakan semua mata menilai dirinya gagal menjaga rumah tangga. Orang tuanya pun ikut khawatir. Ibunya mendesak agar Rina berbicara tegas kepada Arif. "Nak, kalau suamimu benar sudah menikah lagi, kau harus pikirkan masa depanmu. Jangan mau ditindas," ucap sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Rina hanya bisa menunduk. Hatinya terombang-ambing antara mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, atau merelakan suami yang kini jelas telah mengkhianati cintanya. Malam itu, Rina kembali mencoba menghubungi Arif dengan perasaan campur aduk. Ia ingin penjelasan lebih jauh, meski hatinya sudah tahu jawabannya. "Mas, orang kampung sudah tahu semuanya. Foto-foto kamu tersebar. Aku tidak bisa lagi menutupi aib ini," ucap Rina lirih dengan suara bergetar. Dari seberang, Arif hanya terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Rin, aku tidak bisa bohong lagi. Aku memang sudah menikah dengan wanita itu. Namanya Meilin. Dia banyak menolongku. Dia selalu ada saat aku kesepian." Ucapan itu menusuk hati Rina lebih dalam. "Lalu aku apa? Mas, aku ini siapa buatmu? Aku yang setia menunggumu, membesarkan anak-anakmu, menahan rindu bertahun-tahun. Apa semua itu tidak berarti?" teriak Rina sambil menangis. Suara Arif terdengar dingin. "Kamu tetap ibu dari anak-anakku. Tapi, hatiku sudah terbagi." Malam itu, Rina merasa dunia benar-benar runtuh. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Rina. Ia tidak hanya harus menghadapi rasa sakit hati, tapi juga tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Beberapa tetangga diam-diam mulai menjauhinya, seolah takut terseret gosip. Ada pula yang dengan kejam menyalahkannya. "Kalau suamimu sampai cari perempuan lain, pasti ada yang kurang dari kamu sebagai istri," bisik seorang wanita di warung yang sengaja dibuat cukup keras untuk terdengar Rina. Kata-kata itu menghantam batinnya. Ia pulang dengan mata sembab. Namun ketika melihat anak-anaknya yang masih polos, ia berusaha tetap kuat. "Ibu baik-baik saja. Nah, ibu selalu ada buat kalian," ucapnya sambil memeluk erat kedua buah hatinya. Di dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apakah masih ada harapan agar Arif kembali, atau justru ia harus merelakan dan berdiri sendiri membesarkan anak-anak tanpa suami di sisinya. Sampai suatu malam, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Rina. Nomor asing itu menulis dalam bahasa campuran yang terbata-bata, "Saya Meilin. Saya istri Arif di Taiwan. Saya ingin bicara baik-baik." Rina terhenyak. Wanita itu, selingkuhan sekaligus istri kedua suaminya, berani menghubunginya langsung. Dengan tangan gemetar, Rina membalas, "Apa yang kamu mau dari saya?" Tak lama, Meilin membalas panjang, menjelaskan bahwa ia mencintai Arif dan tidak berniat merebut, hanya ingin berbagi. "Saya tahu kamu istri sah, tapi Arif juga butuh saya. Kami saling mencintai. Tolong mengerti." Membaca pesan itu, dada Rina terasa sesak. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu tega, lalu berbicara seolah semua itu normal? Air mata Rina kembali jatuh. Ia menutup wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah,
kuatkan aku menghadapi ujian ini. Tak lama setelah pesan itu, Arif pun menelepon. Kali ini nadanya terdengar lebih tegas. Rina, aku harap kamu bisa menerima keadaan ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu dan anak-anak, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Meilin. Dia sudah jadi bagian hidupku sekarang. Rina terdiam, suaranya tercekat. Mas, apa kau sadar apa yang kau katakan? Kau ingin aku berbagi suami dengan wanita asing yang bahkan tidak mengenal budaya kita? Kau tega menginjak harga diriku? Teriaknya dengan amarah yang bercampur luka. Arif hanya menghela napas panjang. Aku tahu ini sulit, tapi tolong jangan bikin masalah. Aku ingin semuanya damai. Kata-kata itu membuat Rina semakin hancur. Baginya, permintaan itu bukanlah damai, melainkan penghinaan. Malam itu, Rina memeluk anak-anaknya erat-erat, seolah mereka satu-satunya alasan untuk tetap bertahan hidup. Hari demi hari, luka di hati Rina semakin sulit disembunyikan. Anak-anak mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Mereka sering bertanya kenapa ayah jarang sekali menelpon, dan mengapa setiap kali ayah menelepon, wajah ibu selalu berubah muram setelahnya. Suatu malam, anak sulungnya memberanikan diri bertanya, "Bu, apakah ayah sudah tidak sayang kita lagi?" Pertanyaan polos itu menusuk jantung Rina. Dengan suara bergetar, ia mencoba menenangkan, "Ayah masih sayang kalian, Nak. Hanya saja, ayah sibuk di sana." Namun, setelah anak-anak tertidur, Rina menangis sejadi-jadinya. Ia merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai seorang ibu yang harus menjawab pertanyaan tanpa jawaban pasti. Ia tahu cepat atau lambat, anak-anak akan mengetahui kebenaran pahit tentang ayah mereka. Dan itu adalah ketakutan terbesarnya. Rina akhirnya menceritakan semua yang terjadi kepada kakak laki-lakinya, Budi, yang selama ini menjadi tempatnya berbagi. Mendengar kisah itu, Budi marah besar. "Rin, kau tidak boleh terus-terusan disakiti seperti ini. Kalau dia sudah memilih wanita lain, lebih baik kau ceraikan saja. Jangan biarkan dirimu diinjak-injak," tegasnya. Namun, Rina masih ragu. Ia berpikir tentang masa depan anak-anak, tentang stigma janda di masyarakat, tentang pandangan keluarga besar Arif yang mungkin akan menyalahkannya. "Aku masih berharap dia sadar. Mas, aku tidak ingin anak-anak kehilangan ayahnya," jawab Rina pelan. Budi menghela napas panjang, menatap adiknya dengan iba. "Kau terlalu baik, Rin. Tapi ingat, kebaikanmu jangan sampai membunuh dirimu sendiri." Kata-kata itu terus bergema di kepala Rina sepanjang malam, membuatnya semakin bimbang antara mempertahankan atau melepaskan. Sementara itu, gosip semakin meluas. Di warung, di acara pengajian, bahkan di pasar, orang-orang membicarakan rumah tangga Rina. Ada yang menyalahkan Arif, tapi tak sedikit yang menyalahkan Rina. "Kalau istri bisa menjaga, suami tak akan lari," kata seorang tetangga dengan nada sinis. Rina hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia merasa terjepit di antara kenyataan pahit dan cibiran orang-orang. Bahkan, anak-anaknya mulai merasakan imbas. Di sekolah, teman-temannya mengejek, "Ayahmu kawin lagi di luar negeri, ya?" Anak sulung Rina pulang dengan mata sembab, marah dan kecewa. "Bu, kenapa ayah begitu? Kenapa ibu diam saja?" Pertanyaan itu membuat Rina terdiam lama. Ia ingin menjawab dengan jujur, tapi ia tak tega menghancurkan hati anaknya lebih cepat. Ia hanya memeluk mereka erat-erat, sambil berjanji dalam hati akan melakukan apapun demi melindungi mereka dari luka yang lebih dalam. Pada suatu malam yang sunyi, Rina kembali menerima telepon dari Arif. Kali ini, suaranya terdengar lelah namun tetap dingin. "Rin, aku tahu semua ini berat, tapi aku mohon, jangan mempersulitku. Aku akan tetap kirim uang untukmu dan anak-anak. Tapi tolong, terimalah Meilin sebagai bagian dari hidupku." Kata-kata itu membuat darah Rina mendidih. "Mas, apa kau sadar apa yang kau minta? Kau ingin aku berbagi kasih dengan perempuan lain. Sementara aku sudah berkorban menunggu bertahun-tahun? Kau tega sekali," teriaknya. Arif terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak ingin kehilangan kalian, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan dia." Ucapan itu bagaikan pisau yang menusuk hati Rina berulang kali. Malam itu, ia menangis sejadi-jadinya, merasa dirinya tidak lagi dianggap sebagai manusia,
melainkan hanya sebagai penjaga rumah dan pengasuh anak. Di titik itu, Rina mulai merasa hidupnya buntu. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Tubuhnya kurus karena sering melewatkan makan, dan pikirannya dipenuhi bayangan tentang Arif dan wanita itu. Dalam doa panjangnya, ia memohon petunjuk. Ya Allah, jika mempertahankan rumah tangga ini hanya membuatku terhina, beri aku kekuatan untuk melepaskannya. Tapi jika masih ada harapan, bukakan pintu hatinya untuk kembali. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Hatinya penuh luka, tapi juga dipenuhi rasa takut akan masa depan. Ia sadar, apapun pilihannya akan membawa konsekuensi besar. Jika bertahan, ia harus rela berbagi. Jika melepaskan, ia harus siap menanggung stigma masyarakat dan membesarkan anak seorang diri. Malam itu, Rina mulai mempertimbangkan untuk berbicara dengan ustaz di kampungnya, berharap ada jalan keluar yang bisa menuntun langkahnya di persimpangan hidup yang menyesakan. Pagi itu, Rina memberanikan diri menemui seorang ustaz yang dikenal bijak di kampungnya. Dengan mata sembab, ia menceritakan seluruh kisah pahit yang menimpa rumah tangganya. Ustaz itu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata lembut, "Nak, pernikahan adalah ikatan suci. Namun jika ikatan itu justru membuatmu tersiksa, agama tidak pernah memaksa. Allah tidak ingin hambanya hidup dalam derita. Kau boleh berjuang, tapi jangan biarkan dirimu hancur." Kata-kata itu menancap dalam hati Rina. Untuk pertama kalinya, ia merasa mendapat restu untuk memikirkan dirinya sendiri. Namun, tetap saja, bayangan wajah anak-anak membuatnya gamang. Sepulang dari sana, ia termenung lama di kamar, menatap foto pernikahannya dengan Arif yang kini terasa seperti kenangan asing. Di satu sisi ia ingin lepas, di sisi lain hatinya masih menggenggam sisa-sisa cinta yang menyakitkan. Tak lama kemudian, keluarga besar Arif mengetahui kabar pernikahan keduanya. Mereka datang ke rumah Rina untuk membicarakan hal itu. Suasana menjadi tegang. Kakak Arif mencoba menenangkan, "Rin, kami malu dengan perbuatan Arif. Kami tidak mendukung tindakannya. Tapi, apakah kau bisa memaafkan demi anak-anak?" Rina menunduk, menahan tangis. Ayah Arif yang sudah tua hanya bisa menghela napas, lalu berkata dengan suara serak, "Kami akan tetap mendukungmu, Nak. Kau yang selama ini menjaga rumah tangga, bukan dia." Mendengar itu, hati Rina campur aduk. Ia merasa mendapat dukungan, namun juga semakin tertekan karena harus mengambil keputusan besar. Semua mata menatapnya, seakan menunggu ia menjawab, bertahan dalam rumah tangga yang sudah retak, atau memilih jalan perceraian. Pilihan itu berat, seberat beban di dadanya yang tak kunjung reda. Di tengah kebimbangan, Rina mendapat telepon dari Arif yang membuat hatinya benar-benar hancur. "Rin, aku harus jujur. Aku sudah mengurus sebagian dokumen untuk tinggal permanen di Taiwan. Aku ingin membangun masa depan di sini bersama Mei Lin. Tapi jangan khawatir, aku tetap akan menafkahi anak-anak." Suara Arif terdengar mantap, seakan tak lagi ada ruang bagi Rina di dalam hatinya. Rina terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Jadi, aku dan anak-anak bukan lagi bagian dari masa depanmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Arif hanya menjawab singkat, "Kalian tetap keluargaku, tapi kehidupanku sekarang ada di sini." Kalimat itu membuat tubuh Rina gemetar hebat. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia merasa benar-benar ditinggalkan, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai wanita yang telah berkorban segalanya demi cinta. Malam itu, setelah menenangkan diri, Rina mengumpulkan anak-anak di ruang tamu. Dengan hati yang hancur, ia mencoba menjelaskan, "Nak, ayah kalian mungkin tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi ingat, ayah tetap ayah kalian. Jangan benci dia. Kita harus kuat bersama." Anak-anak menangis, memeluk ibunya erat-erat. Anak sulungnya berkata dengan suara parau, "Bu, kami tidak butuh uang ayah. Kami cuma butuh ayah di sini." Kalimat itu menusuk hati Rina lebih dalam daripada apapun. Ia sadar, keputusan harus diambil. Ia tak bisa terus menunggu dalam kepedihan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berjanji pada dirinya sendiri akan melindungi anak-anak, meski harus melangkah tanpa Arif di sisinya. Dalam tangisan bersama malam itu, lahirlah tekad baru. Bertahan bukan lagi berarti mempertahankan suami, tapi mempertahankan martabat dan masa depan anak-anaknya. Akhirnya, Rina mengambil keputusan berat.
Dengan dukungan keluarga dan bimbingan ustaz, ia mengajukan gugatan cerai. Surat itu dikirim kepada Arif di Taiwan, dan meski ia mencoba menolak, hukum tetap berjalan. Proses itu penuh air mata, namun sekaligus membawa kelegaan. Di hari putusan, Rina menangis, bukan karena kehilangan Arif, tetapi karena akhirnya ia merdeka dari penantian panjang yang penuh luka. Hidupnya kini tak lagi sama. Namun ia belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan di rumah, fokus membesarkan anak-anak dengan kasih sayang penuh. Meski ada saat-saat ia masih merindukan masa lalu, ia tahu bahwa dirinya berharga, bahwa ia pantas bahagia tanpa harus berbagi cinta. Cerita Rina berakhir bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan kekuatan. Kekuatan seorang wanita yang rela hancur, lalu bangkit kembali demi dirinya dan buah hatinya. Demikianlah kisah pilu Rina, seorang istri yang setia menunggu suaminya bekerja di negeri orang, namun harus menerima kenyataan pahit bahwa cinta yang dijaganya dikhianati. Ia berjuang bukan hanya melawan rasa sakit hati, tetapi juga cibiran masyarakat, tekanan keluarga, dan tatapan polos anak-anak yang merindukan ayahnya. Pada akhirnya, Rina memilih jalan yang berat, melepaskan, bukan karena ia tidak lagi mencinta, tetapi karena ia sadar dirinya dan anak-anak pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kesetiaan tidak selalu dibalas dengan kesetiaan. Namun, jangan pernah menganggap hidup berakhir hanya karena dikhianati. Kadang, luka yang paling dalam justru menjadi jalan untuk menemukan kekuatan baru. Jika kalian berada di posisi seperti Rina, ingatlah, kalian berharga, kalian pantas dicintai dengan tulus, dan kalian berhak memilih kebahagiaan tanpa harus terus menanggung luka. Jangan pernah takut untuk bangkit, karena setiap air mata yang jatuh akan menjadi saksi bahwa kalian pernah berjuang dengan sepenuh hati.